Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara yang terkasih, apabila kita teliti bagian firman Tuhan yang baru saja saya bacakan, tema utama dari Injil Lukas adalah sebetulnya berbicara tentang keselamatan. Dalam Injil ini kita menemukan banyak catatan-catatan yang unik, yang tidak kita temukan di ketiga Injil lainnya, yaitu mengenai sisi lain dari keselamatan, dan salah satunya adalah perihal atau hal tentang Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Nah, Lukas menulis secara detail ungkapan syukur yang tidak ada bandingannya dari seorang perempuan berdosa yang telah beroleh anugerah keselamatan itu. Kedatangan Tuhan Yesus memenuhi undangan dari orang-orang Farisi dalam perjamuan makan untuk menunjukkan bahwa Tuhan dekat dengan semua orang dari kalangan manapun, dari golongan manapun, dari status sosial manapun. Sama seperti Injil yang berisikan tentang kabar keselamatan, saudara, kabar keselamatan juga diperuntukkan bagi setiap orang tanpa terkecuali. Saudara, di sini ada 3 tokoh utama, yaitu Tuhan Yesus, orang Farisi yang bernama Simon, dan seorang perempuan berdosa. Nah, Lukas tidak menyebutkan siapa nama perempuan tersebut. Lukas hanya menyebutkan bahwa perempuan itu adalah orang berdosa yang sangat terkenal. Artinya, dia memiliki reputasi yang sangat buruk. Semua orang dalam kota itu mengenalnya. Mendengar bahwa Yesus sedang berada di rumah orang Farisi itu, maka perempuan berdosa itu pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada itu. Maka dia datang segera kepada Yesus dengan membawa sebuah buli-buli pualam yang berisikan minyak wangi yang harganya sangat mahal. Artinya, perempuan berdosa itu datang kepada Yesus bukan dengan tangan hampa, melainkan membawa yang terbaik yang dia punya, membawa yang terbaik yang dia miliki untuk dipersembahkan kepada Yesus tanpa mempedulikan cemoan orang, fitnahan orang, cibiran orang terhadap dirinya yang memiliki kehidupan yang sangat kelam itu. Tekadnya hanya satu, niatnya hanya satu, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan yang saya bacakan menggambarkan wujud penghormatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh perempuan berdosa itu terhadap Tuhan Yesus. Dan ini suatu tindakan yang tidak lazim di budaya Yahudi pada zaman itu, saudara. Membasuh kaki dengan air mata, menyekanya dengan rambut, dan juga mencium kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan wangi-wangian itu. Perempuan itu datang kepada Tuhan Yesus dengan totalitas yang penuh, yaitu totalitas dan penuh kerendahan hati. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, sudahkah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan totalitas hidup kita? Sudahkah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati kita? Atau justru sebaliknya, kita datang kepada Tuhan dengan ingin membenarkan diri kita, dan bahkan datang hanya meminta kepada Dia tanpa memberikan persembahan yang terbaik, yaitu hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah yang hidup untuk firman Allah yang Engkau nyatakan kembali kepada kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan dengan tangan yang hampa kami mau datang kepada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh kami datang dengan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berbau harum, yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau kami datang hanya menuntut apa yang harus kami miliki,
tapi kami tidak pernah menyenangkan hati Tuhan dengan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Belajar dari perempuan berdosa yang datang kepada Tuhan, dia menyadari dia berdosa dan dia memiliki tujuan yang pasti, dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan adalah tujuannya, dan totalitas serta kerendahan hati ini yang diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Biar kami belajar dari firman Allah yang kami dengarkan saat ini, memeteraikan firman dalam kehidupan kami, dan kami berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami memuliakan nama-Mu, berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.